kita buka kuliah kita ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Prof. Ya, oke. Mulai. Kemarin saya sudah mengirim hasil review saya terhadap 2 kasus yang kita bedah. Oleh karena itu, mohon maaf kita hari ini tidak melanjutkan kasus itu lagi dan Anda dapat belajar dari sesi yang lalu, diskusi kita sesi yang lalu ditambah lagi dari review yang sudah saya kirimkan. Begitu kalau saya mereview, begitu juga kalau saya mereview tesis sebagai pembimbing, juga seperti itu yang saya lakukan dan feedback seperti itu yang saya berikan. Oke. Baik, jadi kedua kasus itu sangat bagus dibanding dengan yang pertama. Kasus yang kedua sudah sangat lebih baik, ya, tetapi masih perlu penajaman. Jadi itu saya lihat di situ. Komentar sudah lengkap saya berikan, oleh karena itu Anda bisa baca sendiri. Walaupun nanti kalau masih ada pertanyaan, Anda dapat menyampaikan pada saat sesi mana aja. Ya, jadi pertanyaan terhadap review saya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kepada sesi yang berikutnya. Oke. Baik. Sesi berikutnya adalah kita anggap untuk bab 1 kita sudah selesai. Dari Anda membuat exercise, kemudian kita sudah bedah kasusnya, kemudian review sudah saya berikan. Sekarang giliran Anda memperbaiki bab 1, dan hasil perbaikan itu nggak usah dikirim ke saya, tapi menjadi celengan Anda untuk UTS. Ya. Celengan Anda untuk UTS. Ya. Baik, kita sekarang masuk pada menyusun landasan teori. Dan kemarin sebelum kita mengakhiri sesi yang lalu, ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Ini. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah itu landasan teori? Coba silakan yang mau menjawab. Yang lainnya nanti melengkapi, atau kalau berbeda boleh menjawab berbeda. Tapi tidak mengulang. Silakan. Anda kan sudah menulis, sudah mengirimkan, silakan. Saya, Prof. Silakan. Menurut saya landasan teori itu jadi seperangkat definisi, konsep, dan proposisi yang disusun rapi serta sistematis mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya, Prof. Saya, Prof. Ya. Landasan teori adalah merupakan suatu gambaran atau konsep yang digunakan sebagai fondasi atau akar dalam suatu penelitian. Adapun bentuk landasan teori berupa pernyataan yang disusun dengan terstruktur sehingga peneliti dapat melakukan penelitiannya dengan sistematis. Itu, Prof. Baik. Ada lagi?
Ada lagi? Saya, Prof. Ya, silakan. Eh, Kalau menurut saya di apa namanya sebuah penguatan dari konsep dan teori dari referensi literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti atau dilakukan. Dan kemudian di landasan teori juga menunjukkan pemahaman tentang teori dan konsep tersebut yang pada intinya sama dengan pengetahuan yang lain, sudah disusun dengan rapi dan kemudian sistematis dan berkaitan relevannya dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang berbeda? Ya, saya Prof. Ya. Landasan teori adalah materi dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan apa yang kita teliti. Oke. Baik, bagus, bagus. Baik, nah sekarang kita lanjutkan yang kedua. Apa gunanya? Ada gunanya enggak? Ada, Prof. Ya, silakan. Ya, izin menjawab, Prof. Ya. Kalau menurut saya, kemarin yang saya tulis, kegunaan dari landasan teori itu yang pertama, landasan teori itu ditujukan untuk memberikan dasar tentang konsep dan teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, dengan konsep yang jelas, maka variabel dapat didefinisikan secara pasti dan dapat diketahui unsur-unsur yang akan digunakan. Kemudian dengan teori, maka dapat diketahui pola hubungan variabel yang akan diteliti dengan variabel lain yang berkaitan. Kemudian landasan teori juga berguna untuk menuntun isi dan struktur instrumen penelitian yang akan dipergunakan. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Mana itu diperoleh? Kenapa, Pak? Di mana itu diperoleh? Sumbernya? Saya dapat referensi dari buku Bapak. Oh, oke. Baca modul ya? Iya, Prof. Ada yang lain? Oke. Oke, sekarang isinya apa isinya? Ya, saya wajib ya Pak Prof. Ya. Ya. Isi dari landasan teori adalah berisi teori-teori dari para ahli yang digunakan sebagai suatu landasan dalam penelitian yang sedang dilakukan, dan berisi sebuah teori yang masih relevan dan sudah teruji kebenarannya, atau misalnya diantaranya dengan membangun teori, perangkat berpikir, pertanyaan hipotesis, dan model penelitiannya. Oke. Itu yang baru saya dapat. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Saya mungkin agak beda ya. Ya, silakan. Isi dari landasan teori, menurut saya argumentasi yang pertama itu isinya tentunya argumentasi dari para ahli, kemudian pembahasan atau alasan berdirinya teori dan konsep penelitian tersebut, kemudian penjelasan hubungan antar variabel, dan yang terakhir isinya adalah hipotesis yang merinci hubungan antar variabel tersebut. Ada lagi?
Ada lagi? Ya, Prof, boleh menambahkan? Ya, silakan. Teori merupakan ya, terdiri dari berbagai konsep isinya, jadi konsep dari para ahli yang sudah ada gitu. Lalu di dalamnya juga ada pengertian atau definisi tentang sesuatu yang ingin kita jabarkan tentang apa. Di sana ada pengertian definisinya dalam landasan teori tersebut. Nah, landasan teori sendiri juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menulis satu pembaca yang sedang dibahas. Jadi di sana terdapat pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada yang sedang dibahas oleh penulis ataupun pembaca. Kurang lebih seperti itu, Prof. Ya. Ada lagi? Terakhir? Ya, silakan. Maria. Pertama adalah membangun teori itu sendiri, yaitu di sini adalah melakukan telaah teori yang dilakukan terhadap berbagai bahan pustaka, kemudian merangkumnya untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti itu apa, dan hubungannya dengan variabel yang lain. Yang kedua yaitu hasil penelitiannya relevan. Di sini konsep dan teori diperoleh dari bahan pustaka, kemudian mencari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang teliti, jadi yang relevan, tidak melenceng. Kemudian yang ketiga adalah kerangka berpikir, ya, atau kerangka konsep. Jadi kita membuat kerangka konsep atau kerangka berpikir. Kemudian yang keempat yaitu pertanyaan penelitian atau hipotesis. Kemudian yang terakhir adalah model penelitiannya. Begitu, Prof. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, luar biasa. Pagi ini ternyata pada seger-seger. Jawabannya bagus-bagus. Sekarang kita masuk pertanyaan yang terakhir. Bagaimana mencarinya? Saya, Prof. Ya, silakan. Landasan teori ini bisa dicari melalui studi kepustakaan atau studi literatur. Gitu, Prof, menurut saya. Oke. Yang lain? Saya, Prof. Silakan. Bisa kita cari tentang definisinya dari kamus, dari Tesasaurus, dari buku pelajaran, dari jurnal, dari laporan hasil penelitian, tesis, skripsi, dari website juga boleh, lalu dari makalah atau sumber lain yang ada, begitu, Prof. Jadi dari banyak macam sumber yang kita cari, kita peroleh. Demikian. Baik, ya. Terima kasih. Ini bagus, luar biasa. Baik, kalau begitu. Ya, ada yang mau bicara? Oh. Oke, tolong disterilkan dulu. Kalau baik. Kita sekarang masuk ke materi. Ya. Jadi terima kasih atas jawabannya dan saling mengisi. Nah, mari kita telah semakin lebih jauh lagi dan lebih detail tentang landasan teori ini. Jadi kita akan bahas istilah-istilah yang sering dipakai apa karena bisa berbeda-beda. Jadi perlunya itu tadi kegunaan tadi, lalu isinya. Kemudian kita bahas satu persatu yang ada di dalam isi landasan teori itu. Nah, di dalam tesis atau skripsi atau disertasi itu cara menuliskannya beda-beda. Ini adalah cara menuliskannya bab 3. Jadi tiap-tiap perguruan tinggi mempunyai aturan yang berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Ada perguruan tinggi yang mengatakan landasan teori di bab 3. Ada yang mengatakan konstruksi teoritik. Ada yang mengatakan latar belakang teori, ada yang mengatakan telaah teoritik, ada yang kerangka pikir teoritik, atau ada yang panjang seperti ini. Landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Jadi
banyak sekali, oleh karena itu tidak usah bingung, kalau membaca tesis, disertasi di hari perguruan tinggi lain, mungkin tidak sama dengan di Unindra. Tapi maksudnya ini sama semuanya. Di Unindra pakai yang mana ya? Sudah ada yang baca buku pedoman dulu, makanya perlu baca buku pedoman. Menulis tesis dan skripsi. Di Unindra pakai yang mana? Karena nanti Anda akan mengikuti dari Unindra, bukan dari perguruan tinggi lain. Ada yang bisa jawab? Kalau gitu belum baca Saya, ya? Pak. Ya, apa? Iya, menggunakan landasan teori, Pak. Menggunakan landasan itu yang pertama ini ya. Oke. Ada yang lain? Iya, betul, Pak. Iya. Ada yang lain? Nanti dibuka ya. Prof. Ya. Ya, pakai yang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Dari mana Anda dapat? Dari buku pedoman panduan yang dari ya. Jadi, ya. Prof. Jadi di buku panduan ini yang dipakai. Jadi Anda nanti jangan menggunakan ini di atas yang hitam, tapi gunakanlah ini karena ini yang ada dalam buku panduan. Ikutin aja. Pasti yang tidak menggunakan hipotesis, bagian yang lain dibuang ini yang ini, bagian yang terakhir. Hanya isinya landasan teori dan kerangka berpikir. Tapi yang karena ada penelitian yang mungkin tidak menggunakan hipotesis, ada ini kita buang. Jadi ini yang dipakai. Jadi Anda ikuti saja yang ada di Unindra. Oke. Nah, penelitian apa saja, desainnya apa saja, apakah dia nanti pakai survei, pakai eksperimen, penelitian studi kasus, semua pakai landasan teori. Yang membedakan adalah bagaimana menuliskan landasan teori itu. Dalam penelitian-penelitian kuantitatif, ya kuantitatif seperti penelitian yang menguji hubungan antara variabel, penelitian eksperimen, itu landasan teori berdiri sendiri dalam satu bab, yaitu bab 2. Tapi nanti akan Anda lihat penelitian-penelitian yang seperti penelitian historis, etnografis, yang sering dikategorikan dengan penelitian kualitatif, landasan teorinya ini tidak dipisah dalam satu bab. Dia masuk di dalam setiap bab. Bedanya di situ aja. Tapi sebagian besar penelitian-penelitian karena yang kuantitatif sifatnya, maka landasan teori masuk pada bab tersendiri, yaitu di bab 2. Saja yang bedakan. Jadi kalau kita kembali ke nah ini, mengapa landasan teori itu perlu? Karena ini justru mencirikan ilmiahnya dari penelitian. Anda bisa melakukan penelitian tidak punya landasan teori. Bisa jadi penelitian, cuma penelitian Anda tidak ilmiah. Karena tidak punya dasar teori. Ya. Nah, di dalam penelitian ilmiah itu ada landasan yang dipakai dan menggunakan pendekatan berpikir deduktif dan induktif. Nah, landasan teori itu adalah dalam penelitian ilmiah itu menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif, dan landasan teori adalah bentuk dari cara berpikir deduktifnya. Induktifnya nanti diambil dari data empirik yang akan diulas di bab 4. Jadi data empirik dari masing-masing individu atau masing-masing responden kemudian disimpulkan menjadi satu, itu disebut dengan cara berpikir induktif. Oleh karena itu salah satu ciri penelitian ilmiah yaitu menggunakan dua pendekatan berpikir deduktif dan induktif.
Nah, di bab 2 ini adalah implementasi dalam penelitian yang berpikir deduktif. Di bab 4, implementasi dalam berpikir yang induktif. Lalu diambillah kesimpulan. Seperti itu. Yang berikutnya, landasan teori itu memang diperlukan untuk jadi landasan. Landasan itu apa? Yaitu pijakan. Dalam hal apa? Dalam konsep dan teori. Konsep teori tentang apa? Tentang variabel yang diteliti. Mengapa demikian? Karena bisa saja seseorang meneliti tentang prestasi belajar. Ada 2 orang nih meneliti tentang prestasi belajar. Tapi orang yang pertama, konsep yang dimaksud prestasi belajar itu tidak sama dengan konsep prestasi belajar untuk yang kedua. Bisa saja itu terjadi dan boleh. Ya. Bisa saja dan boleh. Pada konsep yang pertama, prestasi belajar itu misalnya ditunjukkan adalah hasil belajar yang ditunjukkan dengan nilai raport. Tapi yang kedua, tidak itu. Prestasi belajar adalah hasil belajar yang ditunjukkan dengan nilai UN. Sama nggak isinya? Enggak. Di raport isinya tidak sama dengan UN. Ya. Jadi, boleh seseorang itu meneliti variabel yang sama, tetapi landasan teori yang dipakai berbeda, sehingga hasilnya juga berbeda, data yang dikumpulkan juga berbeda. Itu yang pertama. Jadi sebagai dasar di dalam yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, tadi sudah betul tadi disebut. Tapi yang kedua yang lebih penting, landasan teori itu juga menjelaskan definisi secara pasti, definisi yang dimaksud, dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Betul tadi sudah ada yang menyebut. Dan ini sangat penting dipakai pada waktu kita menyusun instrumen. Kalau kita nggak tahu unsur-unsur dari variabel itu, definisi variabel itu, bagaimana kita akan menyusun instrumennya? Karena instrumen itu sebenarnya menanyakan unsur-unsur dari variabel tadi. Kemudian yang berikutnya, landasan teori itu juga memberikan dasar tentang teori yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Jadi kalau Anda meneliti ada hubungan antara variabel A dengan variabel B, itu yang mengatakan hubungan itu teori, bukan statistik. Bahwa A dan B berhubungan itu yang mengatakan teori. Statistik adalah untuk menguji saja. Statistik tidak dapat menetapkan ada hubungan nggak antara A dan B, tidak bisa. Statistik hanya menguji apakah hubungan itu signifikan atau tidak. Tapi yang mengatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada penyebab dari suatu akibat, itu adalah teori. Nah, oleh karena itu penting sekali di sini. Oleh karena itu teori tadi memberikan dasar untuk menunjukkan pola hubungan. Mana yang menjadi penyebabnya, mana yang menjadi akibatnya. Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Oleh karena itu landasan teori tadi juga menuntun isi dan struktur instrumen yang akan kita buat. Dan yang terakhir, landasan teori nanti akan memandu metode analisisnya. Karena apa? Di akhir landasan teori akan ada pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Nah, pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian itu memandu bagaimana teknik analisis yang tepat. Kalau pertanyaan penelitiannya nanti menyangkut ada hubungan, apakah ada hubungan antara A dan B, pasti statistiknya harus statistik yang dapat menguji hubungan itu. Kalau pertanyaan dalam teorinya adalah ada pengaruh antara A dan B, maka statistiknya juga harus menguji pengaruh tadi. Kalau pertanyaan penelitian dalam teori bahwa itu ada perbedaan antara A dan B,
Maka yang dipakai untuk menguji analisisnya nanti adalah uji perbedaan. Jadi jangan dibalik. Saya akan menggunakan regresi aja deh. Gitu. Enggak. Apakah pakai regresi atau pakai uji T atau pakai korelasi tergantung dari apa yang kita tulis di dalam landasan teori yang terungkap dari pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Oke. Apa isi dari landasan teori? Nah, pertanyaan kedua. Ini isi dari landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Yang kedua, hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, kerangka konsep, kerangka pikir atau model penelitian. Kemudian yang keempat, pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Ini adalah isi dari landasan teori. Ada 4. Nah, kita mulai satu persatu kita bahas. Tinjauan